Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan melanjutkan materi kita hukum Islam yang sekarang kita kenal sebagai fikih dalam kehidupan sehari-hari. Itu tidak hadir tiba-tiba, tapi melalui proses yang sangat panjang, melalui pergumulan, melalui pemikiran para ulama yang kita kenal dengan istilah fuqaha itu. Materi kita pada hari ini adalah tentang periodisasi hukum Islam. Ini ingin menyatakan atau ingin menunjukkan kepada kita semuanya bahwa hukum Islam yang sekarang ini kita jalankan atau kita jalani dalam bentuk apapun itu maknanya bisa dalam arti fikih, bisa dalam arti dustur, bisa dalam arti undang-undang negara atau yang lain, itu tidak terjadi seketika, tidak terjadi dalam waktu yang singkat, tetapi melalui proses yang sangat panjang. Nah, dalam menggambarkan proses dari satu periode ke periode lainnya itu, ternyata para ulama tidak, meskipun secara umum mereka sepakat tentang adanya pembagian-pembagian periode, tetapi di dalam menamakan mereka tidak satu versi gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas periodisasi hukum Islam menurut 5 pandangan atau menurut 5 pemikir muslim, khususnya yang mendalami tentang hukum Islam. Pertama, kita akan melihat periodisasi hukum Islam menurut Muhammad Mustafa Shalabi. Kemudian yang kedua adalah menurut Mustafa Badron Abul Ainaini Badron. Kemudian yang ketiga menurut Mana Khalil Al-Qattan. Lalu yang keempat menurut Muhammad Khudairibik. Dan yang kelima menurut Abdul Wahab Khalaf. Tentu saja kalau kita menggunakan atau kita mengambil 5 pembagian atau 5 kategori ini, bukan berarti hanya 5 ini ulama yang membagi atau membahas tentang periodisasi hukum Islam. Tapi ini sekedar contoh yang teman-teman kemudian bisa mencari sendiri, mendalami sendiri, atau bahkan melakukan analisis dan perbandingan terhadap hukum-hukum atau terhadap versi-versi mana yang menurut Anda paling pas dengan yang Anda pikirkan. Dalam studi ilmiah itu adalah sesuatu yang sangat biasa, mendapati perbedaan pandangan, perbedaan versi, perbedaan kategorisasi. Itu hal yang biasa, sehingga teman-teman harus mulai terbiasa untuk untuk terbuka terhadap aneka perbedaan itu. Tetapi salah satu tugas seorang sarjana itu adalah melakukan analisis, sehingga terhadap perbedaan-perbedaan yang muncul tadi tentu saja tidak apa-apa, kita bisa mempelajarinya secara seksama. Tapi jika Anda memiliki pilihan atau istilahnya itu preferensi ilmiah terhadap versi-versi atau kategori yang berkembang tadi, maka itu sepenuhnya tidak menjadi masalah, karena itu akan menjadi bagian dari sikap kritis kita. Sehingga terhadap 5 versi yang akan kita bahas pada kuliah kali ini, sebenarnya juga itu nanti kembali kepada teman-teman semuanya, manakah di antara kategorisasi, periodisasi atau klasifikasi ini yang paling pas menurut Anda, dan tentu disertai dengan alasan-alasan. Kita mulai dari periodisasi hukum Islam menurut Mustafa Shalabi. Ini bisa kita dapatkan dalam kitab yang berjudul Al-Madkhal fil Fiqhil Islami. Jadi dalam kitab yang berjudul Al-Madkhal fil Fiqhil Islami, Muhammad Mustafa Shalabi membagi periodisasi hukum Islam itu menjadi 4. Nah, seperti bisa kita lihat di sini. Pertama, dia menyebutnya dengan Daurut Taksis. Taksis itu artinya peletakan dasar-dasar. Orang Malaysia menyebutnya pengasasan, itu artinya pendirian. Nah, itu maka kalau disebut dengan Daurut Taksis itu mungkin bahasa Melayunya ya
era atau periode pengasasan, artinya peletakan dasar-dasar. Ya, peletakan asas. Kita kan juga mengenal kata asas dalam bahasa Indonesia yang artinya juga dasar itu. Kita akan bahas satu-satu dari periodisasi itu, tapi kita baca dulu. Yang kedua adalah Daurul Bina wal Kamal. Daurul Bina wal Kamal itu adalah periode atau era tadi kan peletakan dasar ya pada yang pertama itu, maka yang kedua adalah ibarat membangun rumah itu peletakan dasar itu ya fondasi, kemudian bina itu berarti mulai mendirikan tembok gitu. Temboknya mulai dipasang, didirikan, jendela mulai dipasang, kemudian tidak berhenti di situ tapi juga diiringi dengan al-kamal. Tidak hanya bina tapi juga kamal, berarti penyempurnaan. Jadi kalau ibarat rumah itu tidak hanya mendirikan tembok di atas fondasi, tetapi juga tembok itu lalu dihaluskan, dicat sampai terlihat sangat baik. Nah, di dalam Daurul Bina wal Kamal itu ada 3 marhalah. Menurut istilah Mustafa Salabi itu marhalah. Jadi ada marhalah pertama atau al-marhalah al-ula, dia sebut sebagai Asru Khulafa'ir Rasyidin. Jadi masa atau periode atau zaman khalifah yang 4 ya, saya kira kita semuanya mengetahui tentang hal itu ya. Kemudian yang kedua dia sebut al-marhalah ats-tsani. Di dalam Daurul Bina wal Kamal itu adalah Asrul Umayyin, yaitu periode atau zaman Bani Umayyah. Kemudian yang ketiga adalah al-marhalah ats-tsalitsah, periode atau fase ketiga, itu adalah Asrul Quwwati Daulah Abbasiyah. Jadi periode ketika Bani Abbasiyah sebagai sebuah pemerintahan itu sedang berada dalam masa kejayaan. Nah, singkatnya begitu. Kemudian yang ketiga adalah Daurut Taklid. Era taklid itu artinya mengikuti secara apa adanya, atau para pemikir dalam dunia ilmiah biasanya menyebut taklid itu sebagai era imitasi ya. Imitasi itu artinya mengikuti apa adanya. Nah, pada periode ini adalah sebuah periode yang sering disebut sebagai periode kemunduran. Kemudian yang keempat adalah Daurun Nahdoh Al-Haliyah, era kebangkitan berdasarkan kepada perkembangan atau pada situasi empiris yang dihadapi umat Islam pada zaman sekarang. Nah, itu menurut Mustafa Salabi ya. Kemudian nanti kita akan kembali ke situ, tapi kita lanjutkan dengan yang kedua, yaitu Badrul Abul Ainaini Badron. Di dalam kitab yang berjudul Tarikhul Fiqhil Islami wa Nadhariyatul Milkiyah wal Uqud. Nah, itu dia membagi periodisasi hukum Islam ini kepada 5 itu. Pertama adalah Daurul Fiqhil Awal. Jadi periode atau era atau fase fikih yang paling awal atau yang pertama, dan ia sebutkan itu sebagai Asrun Nubuwah, era kenabian, nanti zaman Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, kalau tadi Mustafa Salabi menyebutnya sebagai Daurul Bina wal Kamal, ini dia menyebutnya agak berbeda, karena dia menyebutnya Daurul Bina was Syabab. Sabab itu kan secara umum bisa diartikan sebagai pemuda, berarti ya pertumbuhan gitu. Pada zaman ini disebut sebagai masa pembangunan dan pertumbuhan. Jadi perkembangan dan dibangun lebih baik, kemudian berkembang. Nah, itu juga dia membaginya ke dalam 2 kategori besar, yaitu Asru Khulafa'ir Rasyidin, yaitu masa khalifah yang 4, yang itu juga sering diistilahkan sebagai Kibarus Sahabat, yaitu sahabat besar. Nah, karena itu lalu yang kedua dia sebut sebagai Asru Sighoris Sahabat, masa sahabat kecil. Nah, gitu. Nah, tentang apa sahabat dan lain-lain tentu ada bacaan yang bisa kita rujuk ya. Siapakah yang disebut dengan sahabat? Siapakah yang disebut dengan
tabi'in dan seterusnya, nanti kita akan bahas. Kemudian yang ketiga adalah daurun nadajil fikhi wa duhuril madzahib. Jadi era yang ketiga itu adalah periode atau era kematangan fikih, gitu, kematangan fikih dan munculnya madhab-madhab dalam fikih. Saya kira teman-teman pasti tahu dengan baik madhab-madhab yang ada di dalam Islam pada hari ini ya. Yang secara umum di dalam madhab Sunni itu ada 4 yang kita kenal. Nah, tetapi bagaimana sejarah perkembangan hukum Islam ini sesungguhnya sehingga menjadi 4 itu tentu sangat panjang. Maka Badron Abul Ain ini menyebutkan bahwa ada satu periode yang dia sebut sebagai era kematangan fikih dan munculnya imam-imam madhab atau aliran-aliran madhab fikih di dalam Islam. Kemudian yang keempat dia menyebutnya sebagai daurul qiyam alal madzahib wa taqlid. Nah, jadi muncul, ternyata dia membedakan antara zuhur wa qiyam. Nah, itu. Kalau periode ketiga itu zuhur berarti hanya muncul saja. Maka pada periode keempat itu dia menyebutnya tidak hanya zuhur tapi qiyam. Zuhur itu baru muncul begitu saja, tapi belum ada pelembagaan. Nah, sehingga kalau kita bahasakan dengan sedikit akademis atau ilmiah, zuhur itu berarti baru kemunculan embrionya gitu, embrio dari bibit-bibit dari aliran fikih itu. Tapi al-qiyam itu maknanya sudah pelembagaan pemikiran menjadi sebuah kelompok atau menjadi sebuah aliran yang disebut dengan al-madhab, dalam bahasa Inggris disebut dengan school. Maka madhab itu dalam bahasa Inggris biasanya diartikan sebagai Islamic Legal School atau School of Islamic Law, madhab-madhab dalam hukum Islam. Nah, jadi ada zuhur, ada qiyam, ini berbeda pemaknaannya menurut Badron Abul Ain ini Badron. Kemudian di dalam daurul qiyam alal madzahib wa taqlid. Jadi setelah dilembagakan mungkin terjadi stagnasi. Stagnasi itu artinya ada kecenderungan untuk tidak mau berpikir terlalu jauh dari para pengikut madhab itu terhadap apa-apa yang terjadi dalam kehidupan nyata. Mereka menyatakan secara umum bahwa apa-apa yang terjadi dan apa-apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini, baik menyangkut ibadah, menyangkut muamalah, menyangkut politik, menyangkut akidah, semuanya sudah dijelaskan oleh para imam madhab. Kita tinggal mengikutinya saja. Nah, itulah lalu muncul yang disebut dengan taklid. Jadi mengikuti saja apa yang mereka peroleh dari para madhab tanpa berpikir kritis. Kemudian di dalam daurul qiyam alal madzahib wa taqlid itu dibagi menjadi 2. Oleh Ainul Badron dibagi menjadi 2 juga. Yaitu pertama dia sebut sebagai marhalatu fana'i saksiyatil ulama. Jadi periode pertama dari taklid itu adalah ditandai dengan satu periode ketika ulama-ulama madhab ini mulai berguguran, kira-kira begitu. Jadi saksiyatil ulama, tokoh-tokoh ulama itu mulai berguguran. Kalau kita mengikuti hadis Rasulullah kan, ada yang menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu dengan menghilangkan ilmu itu dari dunia, tidak, tetapi dengan matinya para ulama. Maka dari sini kita mengetahui yang disebut dengan fana'u saksiyatil ulama ini berarti mulai tidak adanya ulama-ulama terkemuka, yang berarti di situ bermakna bahwa ilmu-ilmu tertentu mulai hilang. Kemudian yang kedua adalah marhalatut takhrid wal mahid. Jadi era kemandekan, ya era stagnasi, sudah orang tidak mau berpikir lagi tadi itu. Lalu yang kelima adalah sebuah era atau periode yang oleh Abul Ain ini Badron disebut dengan Daurul Yaqdah al-Fiqhiyah wan Nahdah al-Hadithah. Yaqdah al-Fiqhiyah itu artinya kebangkitan fikih, An-Nahdah al-Hadithah maknanya kebangkitan di era modern. Ya, ini kaitannya erat dengan persoalan yang berkaitan dengan pembaharuan dalam dunia Islam. Jadi
ketika umat Islam sudah mulai mengalami kemunduran oleh karena fana usaksiatul ulama tadi itu diikuti dengan sikap membabi buta dari para pengikutnya, maka terjadilah satu periode yang istilahnya itu adalah ditandai dengan fanatisme madhab. Fanatisme madhab itu pengikutan yang berlebihan terhadap satu madhab sehingga melupakan potensi kebenaran yang mungkin ada pada madhab-madhab yang lain. Oke. Kemudian itu ditandai juga dengan munculnya era modern. Maka kalau disebut Nahdhah al-Hadithah itu maknanya kebangkitan hukum Islam yang diakibatkan oleh interaksi atau persentuhan Islam dengan dunia modern. Nah, dunia modern itu apa? Tentu tidak di sini tempatnya secara khusus akan kita ulas, tetapi secara umum era modern itu adalah, katakan saja secara sederhana, adalah ketika Islam mulai mengalami kemunduran secara ilmu, peradaban dan teknologi, maka muncul pemain atau aktor baru dalam peradaban manusia, dan itu adalah masyarakat barat yang juga menandai lahirnya era modern. Maka secara umum era modern itu dianggap sebagai pertemuan Islam dengan barat pada periode setelah era keemasan Islam, kemudian mengalami kemunduran dan setelah itu bertemu dengan barat. Ini umumnya disebut dengan era modern. Oke teman-teman, kita melanjutkan lagi. Yang ketiga adalah menurut Mana Khalil Al-Qattan. Judul bukunya atau kitabnya adalah At-Tarikh Tasri' Al-Islami. Dia membagi ke dalam 4 periode, yang di dalam 4 ini ada juga beberapa sub periode. Pertama adalah sebuah era, sebuah periode yang ia sebut sebagai Asrut Tasri'. Nah, Asrut Tasri' itu dari mana? Itu dari masa kenabian hingga wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 11 Hijriah. 11 Hijriah itu berapa? Nah, itu ini. Kemudian di dalam Asrut Tasri' itu ada 2 periode. Yang pertama disebut dengan Tasri' Makkah, yang kedua dengan Tasri' Madinah. Yang masing-masing juga memiliki perbedaan karakter, perbedaan strategi, perbedaan isu yang dibahas dalam masing-masing karakter masing-masing periode ini. Kemudian yang kedua dia sebut sebagai Asrul Khulafa'ir Rasyidin. Masa Khulafa'ur Rasyidin itu dia membuat kategori ini dengan periode tahun ya, yaitu pada tahun 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Gitu. 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Kemudian yang ketiga Asru Sighori Sahabah wa Kibaru Tabi'in. Nah, ada istilah lagi. Kalau tadi itu ada Kibaru Sahabah, Sighoru Sahabah. Kemudian di sini ada istilah baru lagi yang diperkenalkan, yaitu ada Sighoru Sahabah, ada Kibaru Tabi'in. Nah, gitu. Nah, kalau saya sendiri melihatnya sahabat kecil itu adalah tabi'in besar. Nah, gitu ya. Atau sahabat Sighoru Sahabah itu tabi'in, tapi tabi'in yang awal, sehingga disebut sebagai Kibarut Tabi'in. Nah, ini terjadi pada tahun 139 sampai 172 Hijriah. Kemudian periode yang keempat atau daur yang keempat adalah disebut sebagai Asrul Muhawalah wa Tasjid. Jadi era muhawalah itu ya memperjuangkan keadaan kan, perubahan, era perubahan dan tasdid dan pembaharuan. Nah, untuk pembahasan tentang tasdid nanti bisa saya kirimkan materi dalam video yang lain ya. Nah, tapi kita akan lanjutkan dulu sampai ke yang keempat, yaitu Muhammad Khudairibik. Nah, Muhammad Khudairibik ini paling kompleks di antara yang lain karena dia membaginya ke dalam 6 periode, ya gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat dengan sub-subnya, misalnya kayak Al-Qattan tadi atau Badron bahkan itu lebih kompleks karena di dalam masing-masing sub dia membagi lagi ke
di dalam satu kategori, dia membagi lagi ke dalam subkategori. Tapi yang secara eksplisit panjang itu adalah Muhammad Quduri Bik. Di dalam kitabnya Tarikh Tasri' al-Islami, dia membaginya ke dalam beberapa periode, yaitu 6. Pertama dia sebut sebagai At-Tasri' fi hayati Rasulillah, kemudian At-Tasri' fi asri kibaris sahabah. Nah, jadi pertama adalah tasri' pada zaman Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua adalah At-Tasri' fi asri kibaris sahabah, berarti sahabat besar. Sahabat besar itu siapa? Sahabat besar adalah mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad secara langsung. Istilah orang Jawa itu menangi. Menangi itu ketemu. Jadi menangi periode Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, mereka belajar langsung kepada beliau. Jadi menangi lah istilah orang Jawa ya. Tapi kalau sigorus sahabah itu adalah sahabat yang bertemu dengan sahabat besar, tapi tidak bertemu dengan Nabi Muhammad secara langsung. Atau kalau menggunakan ada pendekatan periodik, ada pendekatan mungkin lebih fungsional. Periode itu artinya begini, ketemu Nabi atau tidak, pokoknya mereka lahir pada saat Nabi masih hidup, berarti itu sahabat besar. Nah gitu. Tapi ada juga yang menyebut bahwa meskipun mereka lahir pada zaman Nabi, dan ketika Nabi masih hidup itu mereka sudah tumbuh menjadi orang dewasa, tapi kalau tidak pernah bertemu, maka itu disebut dengan sahabat kecil. Nah, dalam hal ini Anda bisa mengambil mana pendapat yang paling sesuai dengan pikiran dan keyakinan kita. Tapi saya sendiri akan mengambil pandangan bahwa kibarus sahabah itu sahabat-sahabat yang lahir pada masa Nabi Muhammad, baik bertemu atau tidak. Gitu. Jadi ketika mereka tumbuh menjadi orang dewasa, itu Nabi Muhammad masih ada. Bertemu atau tidak, nah itu periodenya masih sama gitu. Itu kibarus sahabah. Tapi sigorus sahabah itu adalah mereka yang bertemu dengan sahabat yang bertemu dengan Nabi. Jadi kalau cerita itu misalnya begini, sahabat itu bercerita adalah Nabi bicara langsung kepada mereka. Tapi kalau itu kibarus sahabah. Tapi sigorus sahabah itu adalah mereka-mereka yang bertemu dengan sahabat, kemudian para sahabat ini bercerita kepada mereka bahwa dulu Nabi ngomong kepada kami begini. Nah berarti mendengar tentang Nabi Muhammad dari sumber pertama. Sumber pertama itu artinya sumber yang mendengar, jadi tidak sumber langsung tapi sumber yang pertama. Nah, atau juga ada yang menyebutkan kibarus sahabah dan sigorus sahabah itu kaitannya dengan peran, gitu ya. Peran sahabat dalam kehidupan beragama, menonjol dan tidaknya mereka, nah, gitu ya. Oke, itu biasalah. Sekali lagi dalam dunia ilmiah perdebatan menyangkut konsep seperti ini sangat biasa. Dan saya meyakini bahwa istilah-istilah seperti itu datang belakangan, ya, datang belakangan. Tidak pada zaman itu persis selalu muncul istilah ini, menurut saya tidak. Setelah pada periode tertentu baru istilah-istilah itu dimunculkan, gitu ya. Nah, maka pada periode ketiga itu adalah at-tasri' fi asri sighari sahabah wa tabi'in, yaitu syariah pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Nah, istilah lainnya begitu. Jadi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sahabat itu mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad. Tabi'in itu adalah mereka yang bertemu dengan sahabat tapi tidak bertemu Nabi. Sementara tabi'ut tabi'in itu adalah mereka yang bertemu dengan tabi'in tapi tidak bertemu dengan sahabat. Nah, sekali lagi ini dalam ilmu hadis kan disebut dengan tobakot, ya, tobakotul mufassirin misalnya begitu. Tobakot itu artinya periodisasi atau generasi, ilmu tentang generasi-generasi. Nah, dalam ilmu sejarah pengetahuan tentang generasi ini sangat penting, karena dari pengetahuan tentang generasi-generasi di dalam sejarah inilah lalu kita bisa memahami apakah sebuah fakta itu betul-betul terjadi atau tidak. Nah, apakah sebuah fakta itu betul digambarkan secara benar atau tidak. Kemudian yang keempat adalah at-tasri' fi ahdi taswir asyasi. Nah, ini yang tidak muncul pada penggambaran yang lain, yaitu
syariat Islam pada zaman perkembangan politik atau munculnya negara, dalam arti munculnya dinamika politik yang luar biasa. Tentu sekali lagi tidak di sini tempatnya, tapi sekedar gambaran umum kita bisa tahu di luar persoalan mereka adalah para penjaga agama dari setelah Nabi Muhammad, ya, pengganti Nabi Muhammad. Para khalifah di dalam konteks Khulafaur Rasyidin itu juga ada unsur-unsur politik yang luar biasa. Misalnya terutama dari Utsman ke Ali, kemudian berakhirnya kepemimpinan Ali, itu kental sekali aroma politiknya. Maka kalau pada periode keempat ini Muhammad Khodori Bik menyebut atasi fi ahdi taswir asyasi, sebenarnya itu bisa kita pahami karena memang ada unsur-unsur politik yang tidak bisa dihindarkan di dalam konteks sejarah hukum Islam ini. Kemudian yang kelima adalah al-qiyam alal madahib ila sukuti Abbasiyah. Itu. Jadi al-qiyam alal madahib tadi sudah ada sedikit pembahasan tentang itu. Jadi berdirinya madhab-madhab, kemudian itu berlangsung sampai runtuhnya runtuhnya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini runtuh oleh serangan Tartar itu di Baghdad. Kemudian yang keenam adalah Daurut Taklid. Daurut Taklid itu oleh Muhammad Khodori Bik disebut sebagai terjadi atau periodisasinya itu adalah runtuhnya Baghdad hingga hari ini. Jadi ketika Baghdad runtuh oleh serangan Hulagu Khan Tartar itu, maka sampai dengan hari ini dunia Islam mengalami keterpurukan, tidak hanya dalam bidang fikih tapi juga dalam aneka bidang kehidupan. Nah, yang terakhir itu maksudnya yang kita kutip di sini ya adalah Abdul Wahab Khalaf. Abdul Wahab Khalaf ini di dalam kitabnya yang berjudul Khulasah Tarikh Tasri' al-Islami. Karena khulasah ya jadi sangat singkat ya. Nah, singkat juga dia memberikan gambaran tentang periodisasi hukum Islam itu. Pertama adalah Ahdul Insya wa Takwin. Jadi era penciptaan dan takwin, jadi apa? Creation, penciptaan sama-sama. Jadi sama dengan yang lain-lain, yaitu periode peletakan dasar, penciptaan dan inilah pertumbuhan awal. Kemudian Ahdul Tafsir wa Takmil. Nah, istilahnya lain lagi sekarang. Setelah insya dan takwin itu lalu ada tafsir. Kenapa tafsir? Karena Nabi Muhammad sebagai orang yang tahu tentang hukum, menjadi tumpuan atas segala pertanyaan, itu sudah tidak ada. Maka kalau Nabi sudah tidak ada, ketika muncul aneka ragam pertanyaan dari masyarakat, dari sahabat dan masyarakat Islam, bagaimana? Maka ditanyakanlah kepada para sahabat. Para sahabat tentu memiliki pemahaman yang berbeda-beda ketika mendengarkan atau mengikuti pandangan penjelasan Nabi Muhammad, sehingga ada yang bersifat terang, ada yang mungkin juga bisa ditafsirkan. Ada istilah dalam fikih, usul fikih itu ada yang mustarok gitu. Mustarok artinya maknanya banyak gitu. Karena itulah lalu muncul ilmu usul fikih, karena ada banyak hal yang berkaitan dengan pemahaman terhadap Quran maupun hadis Nabi gitu. Maka di sini ada yang disebut dengan tafsir wa takmil, pemahaman lebih jauh terhadap dasar-dasar prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, dan penyempurnaan. Penyempurnaan di sini maksudnya adalah bahwa Nabi Muhammad meletakkan dasar-dasar, tapi para sahabat atau masyarakat Islam berikutnya berhadapan dengan satu masalah yang jauh lebih kompleks dari yang dihadapi oleh masyarakat pada zaman Nabi. Kemudian Ahdut Tadwin wa Imatil Mustahidin. Nah itu, jadi era pembukuan
atau kodifikasi tadwin ya. Itu maknanya imam-imam madhab tadi itu kan menulis buku, melahirkan banyak pemikiran gitu. Dan pemikiran-pemikiran mereka itu kan dikompilasi oleh para muridnya, sehingga ada yang menulis secara langsung, ada juga yang disusun oleh para muridnya. Intinya adalah pada masa ini mulai muncul karya-karya fikih sebagai buku yang bisa dirujuk gitu ya. Dan a'immatul mujtahidin, jadi imam-imam mujtahid itu muncul secara banyak. Yang ini juga harus kita pahami, munculnya itu perbedaan mazhab bisa juga disebabkan oleh faktor-faktor geografis gitu lah. Jadi masing-masing imam punya pengikut dan pengikutnya punya pengikut lagi. Nah, karena itu lalu imam-imam mujtahid ini melakukan melakukan penafsiran terhadap Quran, hadis, kemudian memecahkan aneka ragam persoalan hukum. Kemudian yang keempat adalah ahdul jumud wal wukuf. Namanya dua, jumud, wukuf gitu. Jumud itu berarti stagnasi, wukuf ya stagnan. Jadi artinya kemundur dan jumud, mundur dan stagnan, atau stagnan dan mundur. Jadi ini sebuah era ketika itu tadi sama dengan yang lain-lain tadi, bahwa para pengikut mazhab mengalami satu situasi yang disebut dengan fanatisme. Nah teman-teman sekalian, jadi ini adalah sekedar contoh dari bagaimana para sarjana muslim menjelaskan tentang periodisasi hukum Islam dari masa ke masa, dari zaman Nabi sampai dengan hari ini. Tidak harus dihafalkan, tetapi kita perlu mengetahui bagaimana cara mereka membuat kategorisasi atau mereka membuat periodisasi itu. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Akan tetapi dari keseluruhan pandangan tadi itu, keseluruhan yang 5 ini di sini maksud saya, kalau keseluruhan seluruh ya tentu tidak mungkin kita bahas di sini secara tuntas pada waktu yang singkat. Tapi 5 ini sekali lagi adalah sekedar contoh bagaimana para ahli, para sarjana muslim menggambarkan tentang periodisasi di dalam hukum Islam. Nah, dari aneka perbedaan tadi itu saya ingin menarik satu garis supaya teman-teman punya satu cara ya, memiliki satu perspektif untuk bagaimana memahami perbedaan itu. Bagi saya, di luar perbedaan yang demikian banyak tadi itu, sebenarnya kita bisa membaginya atau memahaminya dalam beberapa periode besar. Tentu saja kita tidak mungkin meninggalkan periode yang pertama itu sebagai bukan tidak mungkin meninggalkan. Tapi kalau kita lihat dari aneka kategorisasi tadi itu, maka dengan segala macam perbedaan namanya ya, misalnya Abdullah Khalaf menyebutnya insya wa takwin. Kemudian Khodori Bek menyebutnya at-tasri' fi hayati Rasulillah. Kemudian Manaul Qoton menyebutnya asrut tasri', ya, tasri' saja. Kemudian Badron menyebutnya Daurul Fiqhil Awal. Lalu Mustafa Salabi menyebutnya Daurul Taksis. Satu kesimpulannya, periode pertama adalah periode pada zaman Nabi Muhammad. Gitu ya. Periode pertama adalah periode pada zaman Nabi Muhammad yang ditandai dengan turunnya wahyu dan munculnya hadis atau sunnah. Jadi ada hadis, ada sunnah dan Quran. Nah, ini periode yang disebut tadi itu, sekali lagi terserah teman-teman mau menggunakan istilah taksis, mau menggunakan atau lebih cocok dengan istilah tasri', atau mau menggunakan dengan istilah insya, al-bina dan lain-lain. Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Tetapi yang jelas kita harus tahu adalah ini adalah hukum Islam pada periode Nabi. Tandanya apa? Hukum Islam pada periode Nabi itu ditandai dengan adanya wahyu, sehingga semua persoalan yang terjadi pada zaman Nabi itu selalu ada jawabannya. Ada jawabannya secara eksplisit, langsung gitu ya.
Nah, oke. Misalnya kita lihat, maka apa yang terjadi pada zaman itu? Jadi satu itu tadi, semua pada zaman Nabi itu pasti, pada zaman Nabi itu pasti dengan segala macam penyebutan yang berbeda tadi itu terserah, sekali lagi terserah bagaimana kita mengambilnya. Tetapi tasrik pada masa Nabi itu terbagi ke dalam dua periode, ya. Saya kira ini juga harus kita pahami. Kenapa? Karena pemahaman tentang Makkah dan Madinah, Makki dan Madani, itu juga berpengaruh kepada pemahaman kita terhadap corak hukum yang berkembang pada periode-periode itu. Maka menurut tadi ada satu versi yang membaginya menjadi tasrik Makki dan tasrik Madani. Coba kita lihat pada periode Mekah itu para ulama menyebut penekanannya pada aspek akidah, karena memang Mekah itu adalah periode awal Nabi Muhammad menerima tugas kenabian di Makkah, kemudian mengembangkannya sebagai sebuah dalam dakwah, kan diawali dengan perubahan keyakinan politeis, katakanlah begitu. Politeis itu keyakinan tentang Tuhan yang banyak menjadi keyakinan monoteis, tauhid. Kan berarti ada perubahan keyakinan di situ. Nah, sehingga pada era Makkah itu tasrik Makki istilahnya itu ditandai dengan penekanan pada aspek akidah. Nah, kenapa akidah? Karena akidah itu adalah landasan bagi syariah. Nah, kalau saya menjelaskan di video-video yang lain tentang 3 pilar ajaran Islam, itu adalah akidah, syariah, akhlak. Nah, gitu. Akidah itu adalah keyakinan tentang agama yang kita anut, tentang Tuhan yang kita yakini, tentang Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Ketika kita sudah sampai pada keyakinan menganut agama tertentu, maka kita sadar bahwa setelah punya akidah, setelah mengikatkan diri pada agama tertentu, maka kita harus patuh kepada aturan-aturan yang dibuat oleh agama itu. Nah, secara umum aturan itulah disebut dengan syariah, sehingga akidah itu landasan bagi syariah. Kemudian pada masa tasrik Makki itu ciri lainnya adalah peletakan dasar-dasar hukum. Nah, itu peletakan dasar-dasar hukum. Jadi belum hukumnya, tapi dasar-dasar hukum. Misalnya kalau kita mengikuti salah satu ciri hukum Islam itu adalah gradualisme. Gradualisme itu istilahnya tadrij, ya. Itu berangsur-angsur, tidak tiba-tiba. Mengubah orang itu tidak revolusioner dalam arti mendadak, tapi perlu tahapan-tahapan. Itu at-tadrij. Sehingga tasrik Makki ini ditandai dengan peletakan dasar-dasar hukum. Kemudian ada yang disebut dengan hujah akliyah. Nah, hujah akliyah itu manusia diajak berpikir tentang alam semesta. Sehingga di sini disebut sebagai al-fikri al-kauni. Al-fikri al-kauni. Alam semesta ini ada hubungannya dengan persoalan akidah. Alam semesta ini ada hubungannya dengan keyakinan terhadap Tuhan, kan begitu. Kalau kita ikuti misalnya, coba kita mengamati surat-surat pendek yang turun pada zaman Makkah, itu rata-rata berbicara tentang alam semesta. Memang sebagian mufasir kemudian mengatakan, jika Allah bersumpah dengan menyebut alam semesta ciptaannya, misalnya waktu, misalnya waktulah contohnya, ya, itu berarti sesuatu yang sangat besar. Tetapi di sisi lain, penyebutan fenomena alam semesta di surat-surat pendek pada periode Makki itu sebenarnya merupakan bagian dari cara Allah. Ini menurut seorang penulis, ya, kalau tidak salah Ziauddin Sardar, dia menyebut bahwa penyebutan alam semesta itu sebagai cara Allah untuk mengguncang mental manusia, bahwa kamu amati gunung, kamu misalnya, ya, perkataan persisnya itu afala yanduruna ilal ibil kaifa khuliqat. Tidakkah kalian melihat pada ibil, unta, bagaimana ia diciptakan? Sebenarnya kan di situ ada ajakan untuk merenungkan. Unta sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat
sehari-hari di Arab, Jazirah Arab, tapi jangan-jangan tidak pernah direnungkan. Kemudian wa ilal jibal wa ilal ard, kepada gunung bagaimana dia dipancangkan gitu. Dan kepada lihatlah alam semesta atau bumi bagaimana dihamparkan dan seterusnya gitu ya. Maka di surat Al-Ghasyiyah, An-Naba, Al-Insyiqaq banyak sekali kita menemukan al-fikri al-kauni, hujjah akliyah dengan menjadikan alam semesta sebagai pintu masuk atau sebagai bahan renungan. Kemudian penghentian praktek-praktek jahiliyah, gitu ya. Pada itu praktek-praktek jahiliyah seperti ya penguburan ya, perempuan secara hidup-hidup, kemudian juga terutama salah satunya adalah praktek perbudakan yang sangat fenomenal gitu ya. Nah, lalu tasrik madani, hukum-hukum yang terperinci, mulai bicara tentang hukum-hukum yang rinci teknis ya. Misalnya waris, itu coba teman-teman baca surat An-Nisa itu berkaitan dengan surat waris itu saya kesulitan menghafal surat waris itu karena sangat ini ya, teknis bahasanya itu. Kalau punya ini maka dapat segini, maka kalau punya ini tapi ini nggak ada dapat segini. Itu maknanya apa? Di luar soal kita hafal gak hafal ya, tapi maknanya adalah mulai hukum-hukum yang terperinci itu muncul. Kemudian ditandai dengan lahirnya negara Madinah. Lalu ada asas persamaan karena masyarakat Madinah atau Yathrib ya, sebelum bernama menjadi Madinah itu kan di situ sudah ada suku-suku lama yang tinggal. Bukan lama tapi artinya yang lebih dulu tinggal di situ sebelum kedatangan masyarakat Islam ya. Sehingga kan perlu ada sebuah formula untuk membangun masyarakat yang seimbang. Itu disebut dengan asobiyatul qabilah, berkaitan dengan asobiyah fitin gitu ya. Asobiyatul qabilah itu maknanya asobiyah yang didasarkan primordialisme yang didasarkan kepada suku dirubah menjadi asobiyah fitin, yaitu asobiyah atau primordialisme yang didasarkan kepada agama. Nah, beberapa hukum pada periode Madinah misalnya fikratul daulah berkaitan dengan hukum-hukum negara, kemudian hukum keluarga, akhlus saksiyah. Nah, kita sudah membahas tentang anatomi hukum Islam ya. Di dalamnya ada aneka macam yang kita mengutip dari Ahmad Mustafa siapa kemarin? Bukan Salafi ya, tapi Ahmad Mustafa Az-Zarqawi. Kemudian kepemilikan individu. Maka kalau tadi salah satu kitab yang kita kutip berjudul tentang Binadhoriyatil Milkiyah wal Uqud, tadi itu berarti kan berkaitan dengan ini, ada hukum-hukum yang mulai rinci. Nah, jadi begitu periode pertama, kemudian sahabat besar, sahabat kecil ya, lalu ulama madhab, kemudian kemunduran, kebangkitan. Saya kira prinsipnya itu bahwa Nabi Muhammad, kemudian sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, lalu pada zaman tabi'ut tabi'in inilah ada zaman keemasan Islam, tapi sekaligus juga diiringi dengan zaman keruntuhan yang menyebabkan adanya taklid atau pengikutan secara buta. Baru setelah itu muncul kesadaran dengan lahirnya para pembaharu Muslim yang berusaha untuk membuka pintu ijtihad, ya, bahwa pintu ijtihad itu selalu terbuka. Maka lahir seperti Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim, Abdul Wahab, sampai bahkan kepada Kiai Ahmad Dahlan di Indonesia. Nah, jadi itu secara ringkas ya tentang periodisasi hukum Islam. Untuk materi tentang pembaharuan hukum Islam nanti akan kita sampaikan dalam video tersendiri yang mungkin juga tidak di mata kuliah ini, tapi jika Anda ingin mengetahui akan saya sampaikan video yang bisa Anda tonton, video saya sendiri, artinya bahan kuliah yang sudah saya persiapkan untuk materi tentang pembaharuan hukum Islam. Tetapi sekali lagi, inilah cara kita memahami perkembangan hukum Islam dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Ternyata tidak sederhana, kompleks, dan waktunya cukup panjang.